Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bacakan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian setelah itu Tarakum al-Ahzan, kesedihan-kesedihan yang bertubi-tubi, seakan-akan itu tidak selesai-selesai, Pak. Setelah Khadijah meninggal dunia, sampai akhirnya orang-orang Quraisy itu menghalangi jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau itu dilemparkan ke atas kepalanya itu pasir. Beliau masuk ke rumah yang akhirnya oleh Fatimah, putri beliau, itu dihapuskan, sampai-sampai Fatimah itu menangis, Pak. Dan Nabi SAW cukup mengatakan, la tabki ya bunayya fa inna Allaha ma'un abak mani'un abak. Janganlah kau menangis wahai Fatimah, Allah hanya penolong kita. Akhirnya sampai Nabi itu pernah mengatakan, Pak, nanti yang kita bacakan, mana lat minni Quraisyun syai'an aqrabuhu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Quraisy yang aku benci itu melebihi setelah Abu Thalib itu meninggal dunia. Nanti akan disebutkan dalam kitab ini, jemaah, karena berbagai macam ujian dan cobaan itu menderah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti akan ada bab awamilus sabri wat tabat, pendorong-pendorong yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu sabar. Nah, nanti ini untuk memberikan motivasi kita ketika ada ujian, ketika ada musibah. Apa yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu bisa sabar, bisa tegar, bisa teguh? Nanti akan kami bacakan. Pertama adalah kematian Khadijah, kurang lebih sekitar 2 bulan atau 3 bulan, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kematiannya Khadijah itu terjadi setelah 2 bulan atau 3 bulan wafatnya Abu Thalib, yang pada saat itu umurnya, yang pada saat itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-10 dari kenabian. Dari 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, itu meninggal dunia. Sedangkan umurnya Khadijah tatkala itu adalah 65 tahun, dan umurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun. Jadi wafatnya Khadijah bintu Khuwailid pada terjadi bulan Ramadan 10 tahun setelah diangkat menjadi seorang Nabi. Usia Khadijah adalah 65 tahun dan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 50 tahun. Dikatakan di sini, Pak, inna Khadijah kanat min ni'amillahil jalilati ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Kenapa, jemaah? Karena hampir 1/4 abad Khadijah menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau hartanya diberikan kepada Nabi. Kita tahu, Pak, Khadijah saudagar. Khadijah itu orang kaya, Pak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan harta apapun, diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian wa tu'inuhu ala iblagi risalah, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Ketika terjadinya kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membantu? Khadijah. Sampai kan akhirnya turunnya wahyu, rasa takut dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Khadijah gak banyak nanya. Akhirnya dimotivasi, dikuatkan. Besoknya dibawa ke siapa? Waraqah bin Naufal, yang ternyata adalah sepupu beliau, yang akhirnya dikuatkan. Sampai apa kata Waraqah? Kalau seandainya aku masih hidup, tatkala umatmu mengeluarkan engkau, aku akan tolong kau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW katakan, apakah mungkin umatku akan mengeluarkan aku? Katanya Waraqah bin Naufal, tidak ada sesuatu yang diberikan wahyu dari namus akan melalui malaikat Jibril alaihissalam, pasti kaum akan memusuhi engkau. Makanya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai katakan tentang Khadijah, amanat bi hina kafaru bin nas, wa sadaqatni hina kadabanin nas, wa asyraqatni fi maliha hina haramanin nas, wa razaqani Allahu waladaha wa harama walada ghairiha. Khadijah beriman kepada saya tatkala manusia mengkufuri saya. Dia membenarkan aku tatkala manusia mendustai aku. Dia memberikan harta kepadaku ketika manusia mengharamkan harta untuk saya. Ketika pada saat pemboikotan yang pembahasan sudah kita lewati, Pak. Orang-orang Quraisy memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 tahun lamanya. Yang sampai dikatakan gara-gara pemboikotan tersebut akhirnya punggungnya Abu Thalib itu sakit, yang akhirnya salah satu menyebabkan wafatnya Abu Thalib gara-gara pemboikotan terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir Khadijah membawa makanan sampai apa? Dipukul oleh Abu Jahal. Akhirnya apa? Khadijah tetap membawa dari hartanya makanannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa anak melalui jalur siapa? Khadijah. Sampai Nabi katakan yang tidak Allah berikan jalur dari selainnya. Makanya putra-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari jalurnya Khadijah, walaupun ada dari Maria Kibtiyah, tapi kebanyakan dari Khadijah. Wa fi sahihi an Abi Hurairah, dan dari sahihnya Abu Hurairah, ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam. Masyaallah, Pak. Khadijah bintu Khuwailid mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Khadijah yang telah datang bersama suatu bejana, terdapat makanan dan minuman, sampaikan salamku kepada Khadijah. Makanya, Pak, saking besarnya Khadijah itu ketika kematiannya itu, Pak, maka begitu sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Itu, Pak. Kita lanjutkan pembahasannya di sini, Pak. Musibah yang bertubi-tubi, Pak. Makanya jemaah kita tuh kalau misalkan merasa ujian itu nggak selesai, lihat Nabi, Pak. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa waktu lalu, Pak, ada datang kepada saya, dan inilah Pak lah, kasihan sebetulnya, Pak. Dia kecelakaan, Allah, kaki itu ketusuk besi, Pak. Sempat saya itu bertanya-tanya, kok ujiannya itu berat sekali.
Tapi setelah saya mendengarkan perkataannya kepada saya ada yayasan, kepada salah satu pegawai yayasan itu Pak mengatakan, di sini gak ada Tuhan, gak ada Allah. Kalau seandainya ada Allah, kenapa saya kok gak jadi orang kaya? Kenapa kok saya tidak mendapatkan kesulitan dan seterusnya? Maka saya katakan saja, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita yang tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW Pak, ujian bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Sampai nanti akan disebutkan awamilus sabr wa tsabat, pendorong-pendorong kekuatan yang menjadikan motivasi Nabi SAW itu kuat dalam sabar dan keteguhannya. Nanti akan kita sebutkan adalah apa? Iman kepada Allah. Jangan salahkan ujiannya, jangan salahkan cobaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, ujian adalah untuk supaya kita itu mengerti, kembali kepada Allah, mengadakan tangan kepada Allah, memohon kepada Allah. Bukan semakin membuat satu pengingkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di sini Pak, waqa'at hatanil hadithanil mu'limatani khilala ayami ma'dudah. Dua kejadian yang sangat sedih di hari-hari yang telah ditentukan. Bagaimana kesedihan itu sampai menyayat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita saja Pak, adanya ujian cobaan yang kadang-kadang hati kita sempit. Sampai dikatakan di sini fahtazat masyairul hazan wal alam fi qalbi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bagaimana ujian yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyobek dan menyayat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ujian tersebut, karena cobaan tersebut. Faqad kanu tajarra'u alaihi, sampai bagaimana kurang ajarnya orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja pamannya meninggal, baru saja istrinya meninggal, tiba-tiba kurang ajarnya orang-orang Quraisy. Wa tashafu binakali wal adab ba'da mauti Abi Thalib, yang melemparkan gangguan dan cobaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasdada ghamman ala gham, yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesedihan. Hatta ya'isa minhum, sampai-sampai Nabi itu hampir putus asa Pak. Dikatakan untuk mendawai mereka. Berarti apa Pak? Ujiannya begitu berat jamaah. Yang dibicarakan, yang dihalangi dari jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditaburi pasir Pak, sampai masuk ke rumah. Tidak ada yang membersihkan kecuali Fatimah, putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan di sini Pak, walaupun nanti secara rinci nanti akan ada pembahasannya Pak ya. Wa kharajat ila Taif, ini Pak. Yang lebih parahnya, paman beliau meninggal, istri beliau meninggal. Orang-orang Quraisy melemparkan gangguan yang begitu berat, pergi ke Taif. Ini Pak. Apa dikatakan? Taif. Berapa jaraknya nih Pak ke Taif Mekah Pak? Sekitar 2 jam Pak. Taif itu memang dataran tinggi. Di sana kalau udah musim panas memang banyak ulama-ulama besar itu ke sana Pak. Memang dingin suasananya. Gak jauh dari Mekah itu, gak jauh Pak. Sekitar 2 jam. Perjalanan itu 2 jam kalau naik mobil. Kalau zaman dulu onta itu bisa berjam-jam Pak. Naik ke Taif. Apa tujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taif? Roja an yastajibu li da'watihi aw ya'uhu wa yansuruhu ala qaumi. Tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif adalah untuk adanya penghibur diri. Pamannya meninggal, istri beliau meninggal, orang-orang Quraisy memberikan gangguan yang begitu banyak. Harapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif itu apa? Adalah
dari orang-orang Taif itu yang menerima dakwah beliau, menolong beliau, membantu beliau. Akhirnya apa? Falam yara mayyauhu wa lam yara nasiran wa adawhu ma'adzalika asyaddal adha. Tetapi uniknya, ajibnya adalah ketika Nabi SAW ke Taif. Jamaah, sekarang kalau umrah itu banyak yang ke Taif, Pak. Itu dataran tinggi, Pak. Lah kalau sekarang menggunakan mobil, bis dan lainnya, adem, ada AC-nya. Zaman Nabi, Pak, udah paman belum meninggal, istri beliau meninggal, sama orang Quraisy, perjalanan itu enggak dekat, Pak, jauh, Pak. Tidak ada sedikit pun orang yang membela Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang menolong Nabi SAW. Bahkan sampai dikatakan bagaimana orang-orang ahlu Taif memberikan gangguan kepada Nabi SAW dengan gangguan yang begitu besar. Wa nalu minhu ma lam yanilhu qaumu. Sampai-sampai dikatakan apa yang diberikan oleh ahlu Taif kepada Nabi SAW tidak ada yang semisalnya sebelumnya. Kenapa, Pak? Anak-anak nih, Pak. Nanti kalau kita bahas lagi, Pak, nanti anak-anak, dewasa, orang tua, sampai kaki-kaki itu kumpul, Pak. Apa? Lemparin Nabi pakai batu, Pak. Itu, Pak. Sampai lemparin sama batu. Nanti akan ada pembahasannya, Pak, secara rinci tentang masalah Taif. Ini, Pak. Sampai dikatakan di sini, wa kama istadat wata'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istadat ala ashabihi hatta ja'a rafiquhu Abu Bakr Siddiq. Ini, Pak, gangguan yang begitu besar dari ahlu Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi gangguan yang begitu besar, Pak, dahsyat. Sampai, Pak, bagaimana sahabatnya beliau Abu Bakar ini, Pak, Abu Bakar. Makanya, Pak, salah kalau seandainya Rafidah itu melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Salah, Pak. Perjuangannya Abu Bakar untuk membela Nabi itu besar sekali, Pak. Dari semenjak beliau diangkat menjadi utusan itu sampai beliau nanti ke Madinah, itu Abu Bakar itu Masya Allah, Pak. Sampai ke Taif, bagaimana Abu Bakar itu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak. Dikatakan di sini, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min al-adha ma lam tatma bihi fi hayati Abi Talib hatta i'taraduhu safihun min sufaha'i Quraisyin fanasara ala raqsihi turaban wa dakhala baitahu wa turab ala raqsihi faqamat ilaihi ihda banatihi. Sampai Ibnu Ishaq mengatakan bagaimana gangguan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy atau ahlu Taif setelah meninggalnya Abu Talib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap di jalannya. Jadi kalau Nabi itu mau jalan, Pak, pasti dihalangi, dihalang-halangi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi paman yang membelanya. Sampai pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilemparkan pasir ke atas kepalanya, dan tidak ada yang bisa menghilangkan pasir itu kecuali Fatimah. Sampai-sampai Fatimah melakukan dibersihin, dibasuh dengan air itu, Pak, palanya itu dibasuh. Kemudian apa? Sampai Fatimah itu nangis, Pak. Apa kata Nabi SAW? La tabki, jangan kau menangis wahai Fatimah. Sesungguhnya hanya Allah lah penolong kita. Ini, Pak. Jelas ini, Pak, ya. Kita selanjutnya nih, Pak. Apa motivasi dari Nabi dan para sahabat ini, Pak? Nah, ini yang bisa kita kuatkan nih, Pak, nih. Kok kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu kuat sekali untuk menghadapi ujian dan cobaan, tetap sabar dan teguh?
Dan ini mungkin motivasi untuk kita untuk menghadapi hari-hari seperti ini, Pak. Apa-apa mahal dan seterusnya. Yang pertama, Pak, dikatakan di sini. Yang pertama dikatakan adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah keimanan kepada Allah. Dan ini tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan daripada nilai-nilai keimanan kepada Allah. Tidak ada, Pak. Bapak pernah dengar belum surat Al-Buruj? Juz 30, Pak. Ini kemarin pas sana umroh kemarin ketemu dengan teman dulu kakak kelas Syekh Abdurrahman Al-Qahtani, dari muridnya Syekh Abdurrahman Ajlan. Masya Allah, Pak, orang Saudi juhudnya minta ampun. Anak tanya nomor teleponnya nggak punya, Pak. Anak mau apa minta nomor telepon antum, anak nggak pegang HP. Terus kalau anak mau ketemu antum bagaimana? Telepon Syekh Shoki, teman anak sekelas dari Yaman. Beliau ketika itu anak minta nasihat dari beliau tentang bagaimana sabar dalam dakwah. Beliau membacakan surat Al-Buruj ini, Pak. Asbabul nuzulnya. Bapak nanti bisa lihat dalam surat Al-Buruj ayat 7, 8. Lihat asbabul nuzulnya. Asbabul nuzulnya itu, Pak. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang dilemparkan ke dalam parit yang parit itu ada apinya, dilemparkan ke parit. Parit itu ada apinya. Tidaklah mereka menyiksa dilemparkan ke dalam api kecuali karena iman kepada Allah. Tetapi masya Allahnya mereka itu apa? Karena keimanan kepada Allah, mau di apapun mereka tidak putus asa. Asbabul nuzul surat ini jadi ceritanya itu ada suatu raja, Pak, yang kemudian dapat nasihat dari seorang penyihir, harus adanya anak didik berikutnya, Pak, supaya Pak, regenerasi sihir. Ini harus ada regenerasi nih. Akhirnya Bapak jalan tuh, Pak. Tiba-tiba muncul ada seorang pemuda. Ternyata ada orang yang beriman di situ, Pak. Dinasihatkan, jangan. Yang akhirnya apa? Orang tersebut sadar. Yang akhirnya apa? Raja itu ingin ketahuan karena ada generasi tersebut. Akhirnya apa? Ingin disiksa, Pak. Akhirnya dalam singkat cerita, dalam asbabul nuzul tersebut ternyata apa? Keimanan kepada Allah mau dilemparkan ke dalam dari gunung, dilemparkan dari atas ketinggian di, ya Allah, jika Engkau adalah Tuhanku maka selamatkanlah aku. Akhirnya selamat. Ingin ditenggelamkan ke gunung, Pak. Ketika ke laut, ya Allah, kalau Engkau adalah Tuhanku selamatkanlah aku. Akhirnya apa? Si raja tersebut kewalahan, Pak. Bagaimana saya ingin mewafatkan engkau? Kalau engkau ingin membunuhku, maka dengan cara kumpulkan seluruh manusia dari ujung sampai ujung, kumpulkan manusia dalam satu lapangan dan panahlah aku. Dengan syarat ketika melemparkan panah tersebut engkau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya, Pak? Si orang tersebut dilemparkan dari gunung, meminta kepada Allah tidak meninggal, ditenggelamkan ke dalam laut, minta pertolongan kepada Allah tidak meninggal.
Akhirnya apa? Raja itu kalah. Dia katakan, bagaimana caranya untuk membunuh aku? Dikatakan, dengan syarat engkau panah aku dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Ternyata orang tersebut dikumpulkan semuanya, akhirnya dipanah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Akhirnya gara-gara tersebut apa? Semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih Pak? Akhirnya para rajanya kesal, mau tidak mau apa? Melemparkan orang-orang yang beriman tersebut ke dalam parit yang terdapat api tersebut. Satu persatu turunlah surat tersebut. Wa manaqum minhum illa ayyuminu billahi azizil hakim. Bagaimana keimanan kepada Allah? Makanya sebagai penutup, ketika memang ada suatu ujian dan cobaan, ta'alluqnya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Bukan semakin kita membuat pengingkaran, bukan semakin jauh dari ketaatan. Hari ini adalah suatu pelajaran bagi kita, Pak. Ketika banyaknya orang-orang yang lari dari Allah. Survei mengatakan, Pak, mayoritas Indonesia adalah muslim. Di survei yang sholat berapa orang? Berapa persen? Yang sholat dari kaum muslimin Indonesia hanya 38%. Kemana sisanya? Menunjukkan kepada kita ikhwatul iman, orang semakin menjauh dari Allah akan semakin sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Insyaallah di waktu akan datang pendorong-pendorong itu akan kita, nanti akan ada sosok, memang sosoknya Nabi, tanggung jawabnya Nabi SAW, dan nanti ada beberapa hal lainnya yang menjadikan kuatnya Nabi dan para sahabat di dalam menanggung segala ujian dan cobaan. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa